بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. Telah dijelaskan tafsir ayat ini. La di sini adalah la. Makna la di sini? Rahman. Apakah menafikan bermakna tidak? Apa makna la di sini? Tadri. Apa makna la di sini? Antum, betul. Apa makna la di sini? Menafikan. Betul? Menafikan? Jadi artinya saya tidak bersumpah begitu. Anda? Lamul qasam? Sudah. Sumpah? Lamul qasam seperti ini tadi sumpah. Jadi la untuk bersumpah. Demi? Aman. Taukid. Al-musta'an. Taukid. Taukid, apa makna taukid? Penegasan. Jadi jangan diartikan tidak. Tidak itu nafiyah. Bukan nafiyah ini, bukan menafikan. Fala uqsimu. Jadi jangan artikan maka saya tidak bersumpah. Jangan diartikan tidak. Ya. Bukan nafiyah, bukan menafikan. Tapi apa? Taukid. Taukid atau takkid artinya penegasan. Artinya apa? Benar-benar. Uqsimu, saya bersumpah. Bi mawaqi'in nujum, demi mawaqi'in nujum. Demi mawaqi'in nujum. Mawaqi' jama' mawqi'. Ya. Ini adalah ism zaman. Tentang waktu. Tetapi waktu apa yang dimaksud di sini? Nujum artinya apa? Ada dua tafsir kan? Ya. Apa salah satunya? Enggak. Waktu-waktu turunnya Al-Quran. Karena Al-Quran itu turun secara Al-Quran terus sekaligus atau bertahap? Bertahap. Nah, waktu turunnya Al-Quran. Baik. Nujum di sini ya. Turunnya Al-Quran secara bertahap. Nah, tafsir yang kedua. Enggak. An-nujum yakni waktu-waktu. An-nujum artinya bintang-bintang, yakni waktu-waktu terbenam dan terbitnya bintang-bintang. Ya, terbenamnya bintang menandai masuknya siang atau malam? Terbenamnya bintang menandai masuknya malam atau siang?
Jika bintang terbenam, menghilang, siang apa malam? Siang. Nah, di siang hari hilang bintang. Jika terbit, ya, terlihat di atas berarti malam. Ya. Baik. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Sesungguhnya hal itu benar-benar sumpah yang azim. Qasam diberi sifat na'at azim. Laqasamun azim. Na'at man'ud ya. Sumpah yang besar, yang agung. Antara na'at man'ud, qasam ini man'ud dalam ilmu nahwu, azim na'atnya menyifatinya bahwa itu sumpah disifati dengan azim. Antara yang disifati dan sifatnya qasam dan azim ada law ta'lamun. Seharusnya dalam bahasa ilmu nahwu isim yang disifati dengan suatu sifat na'at itu bersambung. Tapi di sini ada yang mengantarai kalimat law ta'lamun. Sehingga kalimat itu disebut apa istilahnya? Jumlah i'tiradiyah. Ya. Baik. Bagaimana i'rabnya? La mahalla laha min al-i'rab. Tidak punya posisi i'rab. Tidak ada kedudukan i'rabnya. Nah, tujuannya sebenarnya telah dijelaskan untuk mengingatkan hamba-hamba Allah agar mengetahui hal ini. Jangan sampai lalai dengan sumpah Allah ini. Lau ta'lamun, sekiranya kalian mengetahui. Ini sumpah besar, bukan sumpah biasa. Ya. Apa isi sumpahnya? Allah bersumpah demi mawaqi'in nujum. Isi sumpahnya innahu laqur'anun karim. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya itu adalah benar-benar Quran yang karim, yang mulia. Quran disifati dengan karim. Disifati dengan karim yaitu mulia. Quran adalah kalam-kalam Allah, firman-firman Allah, ucapan-ucapan Allah yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala dirinya, zatnya, ya, wujudnya yang maha agung, maha suci, maha mulia, maha sempurna, tidak ada kekurangannya, tidak ada cacatnya, tidak ada samanya. Ya, jadi kalangan makhluk tidak ada menyamainya. Memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Nama-nama yang terbaik dan sifat-sifat yang tertinggi, termulia, yang hakiki, yang maha sempurna, tidak ada kekurangannya, tidak ada cacatnya, tidak ada samanya. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir dalam surat Asy-Syura. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu selainnya yang semisal dengannya, yang menyamainya. Tidak ada samanya. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Artinya Allah Ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang hakiki, yang maha sempurna, yang tidak ada samanya dari kalangan makhluk. Pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Ya. Kedua mata Allah Subhanahu wa ta'ala
tidak sama dengan mata makhluk. Allah Subhanahu wa taala berbicara, di antara sifatnya adalah berbicara. Ketika Allah menghendaki, kapan saja Allah menghendaki, sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara sifat kesempurnaan Allah taala, yaitu Maha berbicara. Ketika Allah menghendaki untuk berbicara sesuai yang Allah kehendaki. Di antara ucapan-ucapan Allah taala yang Allah ucapkan adalah kalam-kalamnya, firman-firmannya berupa Al-Quran. Begitu pula kitab-kitab suci sebelumnya. Kalam-kalam Allah dalam kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab yang lainnya. Itu adalah ucapan Allah. Allah yang mengucapkannya. Allah yang mengucapkannya. Allah yang mengucapkannya. Didengar oleh Jibril. Kemudian Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran itu dari awal sampai akhir, ayat-ayat Al-Quran itu semuanya tertera dalam Allahul Mahfuz. Ada dalam Allahul Mahfuz. Dan juga ada di lembaran-lembaran yang ada di tangan malaikat. Oleh karena itu Allah mengatakan di sini, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Dalam kitab maknun, dalam kitab yang disifati dengan maknun. Maknun artinya terjaga. Terjaga. La yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali al-mutahharun, hamba-hamba yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sembarang makhluk bisa menyentuhnya. Ya. Setan-setan tidak bisa menyentuhnya. Karena setan-setan itu najis, tidak disucikan oleh Allah taala. Yang disucikan oleh Allah taala adalah para malaikat. Yang disucikan oleh Allah taala adalah para malaikat. Allah sucikan mereka dari kesyirikan. Allah sucikan mereka dari maksiat-maksiat. Tidak pernah bermaksiat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah taala. Tetapi yang butuh dibahas di sini yaitu kitabin maknun, kitab yang terjaga. Kitab yang terjaga, tafsirnya apa? Di kalangan ahli tafsir ada dua versi, ya, ada dua versi tafsir. Pendapat yang pertama mengatakan kitab maknun, kitab yang terjaga di sini yang dimaksud adalah Al-Lauhul Mahfuz. Kitab Al-Lauhul Mahfuz yang merupakan ummul kitab, yang merupakan kitab induk. Catatan-catatan seluruhnya ada di sana. Catatan-catatan takdir. Apa saja yang Allah takdirkan akan terjadi sampai tegaknya hari kiamat, sampai
kiamatnya dunia, semuanya tercatat di sana. Ya. Pencatatan itu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, alam semesta. Kata Allah Subhanahu wa taala maqadir al-khalaiq qabla yakhluq as-samawati wal ardi 50,000 sanah. Allah telah mencatat takdir-takdir seluruh makhluk yang ditakdirkan oleh Allah terjadi. Apa saja peristiwa kejadian makhluk yang tercipta dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang diciptakan Allah taala akan tercipta terjadi sampai dunia berakhir, kehidupan alam semesta ini berakhir dengan kiamat. Semuanya dicatat di sana sebelum penciptaan langit dan bumi sejarak waktu 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan oleh Allah sudah dicatat di sana semuanya. Berdasarkan hadis tadi dalam Sahih Muslim. Ya, dengan Allah Taala menciptakan sebuah pena, al-qalam. Ketika tercipta, Allah perintahkan pada pena itu untuk mencatat. Uktub, tulis. Kata pena itu, madza aktub? Apa yang aku tulis? Kata pena itu. Berbicara, apa yang saya tulis? Kata Allah, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulis semua yang akan terjadi sampai terjadi kiamat. Selain catatan takdir, ayat-ayat Al-Quran juga ada di sana. Ayat-ayat Al-Quran yang itu bukan makhluk, sebenarnya telah dijelaskan tadi. Ya, karena itu adalah ucapan-ucapan Allah, yang berarti sifat Allah, bukan makhluk yang diciptakan. Itu juga ada dalam Al-Lauhul Mahfuz, yang merupakan umul kitab ini tadi, kitab induk ini. Dalil bahwa Al-Quran ada dalam Al-Lauhul Mahfuz dalam surat Al-Buruj. Ya. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Bal huwa Qur'anun Majid. Bahkan itu adalah Quran yang majid. Quran yang agung, yang mulia. Fi lauhim mahfuz, yang berada tertera tercatat dalam lauh mahfuz. Kitab lauhul mahfuz. Ini dalilnya. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua mengatakan, yakni versi kedua dalam menafsirkan ayat ini, mengatakan bahwa kitab maknun, kitab yang terjaga yang dimaksud dalam ayat ini adalah kitab yang ada di tangan malaikat. Alladhi fi yadi al-malaikah, al-kutub allati fi yadi al-malaikah. Kitab lembaran-lembaran kitab yang ada di tangan-tangan malaikat. Yang ada di tangan-tangan malaikat. Dalil bahwa Al-Quran ada dalam lembaran-lembaran kitab yang dipegang oleh malaikat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safar kiramin bararah." Dalam surat apa itu? Dalam surat apa? Dalam surat apa? Ini. Dalam surat apa itu? Sebutkan cepat. Antum semua ini ke belakang. Tidak ada yang tahu. Dalam surat apa ini? Faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah.
Allahul musta'an. Belum ada yang hafal. Abasa, ahsan. Baik. Faman syaa dzakarah. Maka dari itu barang siapa mau, dia akan mengingatnya. Mengingatnya. Bermanfaat baginya. Fi suhufin mukarramah. Al-Quran itu ada dalam suhuf, lembaran-lembaran yang mukarramah, yang dimuliakan. Marfu'atin mutahharah, yang ditinggikan dan disucikan. Bi aidi safarah, di tangan safarah, yaitu para malaikat. Yang bersifat kiramin bararah, para malaikat yang mulia dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini dalam surat Abasa dalil bahwa Al-Qur'an ada di lembaran-lembaran, ya, kitab yang ada di tangan para malaikat. Ya. Dan sesuai dengan kelanjutan ayat, la yamassahu illa al-mutahharun. La yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang dimuliakan, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yamassuhu illa al-mutahharun. Al-mutahharun yang disucikan, hamba-hamba yang disucikan oleh Allah taala di sini adalah malaikat. Jelas malaikat. Oleh karena itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah merajihkan tafsir yang kedua, bahwa kitab Maknun adalah kitab yang ada di tangan malaikat. Karena setelahnya Allah mengatakan la yamassuhu illa al-mutahharun. Ya. La yamassuhu illa al-mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya, memegangnya kecuali hamba-hamba yang disucikan, itu para malaikat. Nah, berarti kitab Maknun yang dimaksud di sini adalah kitab yang ada di tangan malaikat. Jadi tidak ada yang menyentuh Quran yang mulia itu, yang ada di kitab yang terjaga itu, ya, kecuali para malaikat yang disucikan oleh Allah Taala. Jadi jika itu ditafsirkan dengan kitab yang ada di tangan malaikat, yang di situ tertera Al-Quran, jelas, ya, setan-setan tidak bisa menyentuhnya, dan itu hanya disentuh, dipegang oleh malaikat karena ada di tangan malaikat. Nah, adapun jumhur mufassirin, aktsarul mufassirin, jumhur mayoritas ahli tafsir, mereka memilih tafsir yang pertama, bahwa kitab Maknun, kitab yang terjaga itu adalah Lauhul Mahfuz, dengan dalil ayat di surat Al-Buruj yang tadi disampaikan, bal huwa Qur'anun Majid di Lauhil Mahfuz, bahwa memang Al-Qur'an itu ada di Lauhul Mahfuz, tercatat di sana, tertera di sana. Ya. Kata Ibnu Utsaimin, qad yamassunahu bi amrillahi azza wa jalla wa qad la yamassunahu. Boleh jadi para malaikat menyentuh Al-Quran yang ada dalam Al-Lauhul Mahfuz dengan perintah Allah Ta'ala, dengan izin Allah Ta'ala. Wa qad la yamassunahu, dan boleh jadi mereka tidak menyentuhnya. Ya. Jika Allah perintahkan, Allah mengizinkan, mereka menyentuhnya. Baik. Nah, adapun yang menafsirkan la yamassuhu illa al-mutahharun dengan tafsir tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Jadi orang yang sedang berhadas besar, berhadas kecil, tidak boleh menyentuh Al-Quran, Al-Quran yang ada di bumi. Ini tafsir jauh. Oleh karena itu kata Ibnu Utsaimin rahimahullah di sini dalam tafsirnya mengatakan
Wa dhahaba ba'dul mufassirina ila qaulin gharib. Ya, sebagian ahli tafsir berpendapat dengan sebuah pendapat yang aneh, pendapat yang asing. Ya. Tidak dikenal. Ini menyelisih tafsir jumhur, mayoritas mufassirin. Waqalu, dan mereka mengatakan pendapat yang asing yang ada itu, al-muradu biqaulihi, yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, la yamassuhu illa al-mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya kecuali al-mutahharun, ay la yamassul qur'ana illa tahir, tidak ada yang boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Yakni orang yang suci dari hadas. Jadi yang berhadas terlarang menyentuh mushaf Al-Quran. Berdalil dengan tafsir ini. Diartikan seperti itu. Ya. Ini gharib. Walakin hadza qaulun dha'if. Kata Ibnu Utsaimin. Tetapi ini pendapat yang lemah. La tadullu alaihi al-ayatu. Ayat tidak menunjukkan hal itu. Ya, adapun pembahasan mengenai hukum menyentuh mushaf bagi orang yang berhadas, ada pembahasan. Ya, ada pembahasan fikih, tapi ayat ini jangan ditarik ke situ karena tidak ada kaitannya. Sebab Quran yang dibahas ini adalah Quran yang ada di atas, baik yang dalam Lauhul Mahfuz atau yang ada di tangan para malaikat. Tidak ada kaitannya dengan mushaf-mushaf yang bertebaran di muka bumi, yang ada di tangan-tangan manusia. Ya, kata Ibnu Utsaimin melanjutkan bantahannya terhadap tafsir itu yang ulama itu, li'annahu law kana al-muradu dzalik, karena seandainya itu yang dimaksud bahwa tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci, laqala, maka Allah akan mengatakan illal mutatahhirun, tidak ada yang menyentuhnya kecuali al-mutatahhirun, orang-orang yang bersuci, orang-orang yang bersuci, bersuci dari hadas. Ya'nil mutatahhirin, yakni orang-orang yang bersuci, yakni melakukan amalan bersuci, berwudu, menyucikan diri dari hadas besar, hadas kecil, mandi, menyucikan diri dari hadas besar. Walakinnahu qala, akan tetapi Allah mengatakan al-mutahharun, la yamassuhu illa al-mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya kecuali al-mutahharun, ai min qibalillahi azza wa jalla, yaitu dari Allah Ta'ala, disucikan dari Allah. Allah yang menyucikannya, bukan dia yang bersuci. Dia disucikan oleh Allah. Disucikan oleh Allah artinya ya, disucikan dari syirik, dari maksiat, ya, bukan bersuci, disucikan. Beda kan maknanya? Ya. Fahadal qawlu dha'if, kata Syekh, maka pendapat ini lemah. Walaula annahu yujadu fi ba'di tafasiri allati bi aidin nas ma ta'arradna lah. Seandainya, sekiranya bukan dikarenakan tafsir ini ditemukan pada sebagian kitab tafsir yang ada di tangan kaum muslimin, disebutkan pendapat yang lemah itu, maka kami tidak akan menyinggungnya. Seandainya bukan karena itu, kami tidak akan menyinggungnya. Li'annahu la qimata lahu, karena pendapat itu tidak punya nilai sama sekali, tidak berarti sama sekali, salah. Namun karena ada di sebagian kitab tafsir ada yang menyebutnya, maka kami pun menyinggung itu dan menjelaskan lemahnya, jangan sampai terkecoh dengan tafsir itu. Itu maksud Syekh. Was-shawabu, dan yang benar, annal murada bidzalikal malaikatu, yang dimaksud dengan al-mutahharun adalah para malaikat. Karena Allah yang menyucikan mereka. Sebenarnya telah lewat, yaitu disucikan dari syirik, dari kufur, disucikan dari maksiat. Mereka adalah kiramin bararah, hamba-hamba Allah yang mulia, yang bararah, yang selalu taat, berbakti kepada Allah. Yaf'aluna ma yu'marun, selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun.
La ya'sunallaha. Apa kelanjutannya? La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah bermaksiat, membangkang kepada Allah apa yang diperintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Itu karunia Allah kepada para malaikat. Allah menyucikan mereka dari syirik, kufur dan maksiat. Ya. Dijadikan hamba-hamba yang seperti itu, ya. Nah, fa in qulna, apabila kita mengatakan innal murada bil kitabil maknun as-suhuf allati bi aydihim fawadihun, apabila kita berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kitab maknun, kitab yang terjaga itu adalah lembaran-lembaran, ya, suhuf, kitab-kitab yang ada di tangan malaikat, fawadih, maka ini jelas maknanya. Itu Quran yang mulia ada di lembaran-lembaran suhuf, kitab-kitab yang dipegang oleh malaikat, tidak ada yang menyentuhnya kecuali malaikat itu sendiri. Setan-setan tidak bisa menyentuhnya. Ya, karena setan-setan itu najis, tidak disucikan, mereka najis. Ya. Hamba-hamba yang kafir, musyrik, selalu bermaksiat, membangkang kepada Allah. Nah, hadza fawadihun fi qawli la mas'ulun minhu. Maka ini jelas maknanya. Wa idza qila al-muradu bihi al-lahul mahfuz, dan apabila kita berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Allah, bahwa kitab maknun adalah Allahul Mahfuz, fakadzalika al-mutahharun qad yamassunahu bi amrillah azza wa jalla wa qad la yamassunahu. Maka begitu pula makna ini bisa dibenarkan, ya, yakni al-mutahharun, para malaikat, qad yamassunahu bi amrillah azza wa jalla, boleh jadi mereka memegangnya, menyentuh Al-Qur'an yang ada dalam Allahul Mahfuz dengan perintah Allah, dengan izin Allah azza wa jalla, wa qad la yamassunahu, dan boleh jadi mereka tidak memegangnya. Tergantung perintah dan izin Allah Ta'ala. Jelas? Tanzilum min Rabbil Alamin. Ya, diturunkan dari Rabbil Alamin, dari Rabb alam semesta. Yang ini berarti Al-Quran itu dari Allah. Allah yang mengucapkannya. Rabbul Alamin yang berfirman, ya, mengucapkan ayat-ayat itu, didengar oleh Jibril. Jibril menyampaikannya kepada Muhammad SAW. Allah Ta'ala telah dijelaskan di antara sifatnya yang maha sempurna adalah berbicara. Kapan Allah menghendakinya? Sesuai yang Allah kehendaki. Apa yang hendak diucapkannya. Dengan suara. Ya. Dengan huruf-huruf yang menyusun kata-kata kalimat-kalimat itu. Namun tentunya berbeda hakikatnya dengan suara makhluk. Ya. Berbeda hakikatnya dengan ucapan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah Ta'ala. Maka itu Allah mengatakan tanzilum mir Rabbil Alamin. Diturunkan dari Rabbul Alamin, dari atas. Turun ke bawah. Jibril yang membawanya. Ya, oleh karena itu Al-Quran adalah kalam Allah, sebagaimana kitab-kitab yang lainnya, Injil, kitab-kitab sebelumnya adalah kalam Allah, firman Allah, yakni sifat Allah, bukan makhluk yang diciptakan seperti makhluk-makhluk lainnya yang Allah ciptakan dengan kun, terciptalah, fayakun, maka tercipta. Bukan makhluk seperti itu. Allah yang mengucapkan ayat-ayat itu. Allah yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Allah yang mengucapkan seluruh ayat-ayat itu didengar oleh Jibril. Jibril yang menurunkan kepada Muhammad SAW. Turunkan dari atas, dari Allah Ta'ala. Ya. Akidah yang mengatakan Al-Quran makhluk adalah akidah sesat, akidah kufur, kaum Jahmiyah, Mu'tazilah. طيب نكتفي بهذا القدر جزاكم الله خيرا سبحانه وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت